Mengenai kuliah hidrogeokimia terapan, ya, saya lanjutkan mengenai literatur yang kita gunakan. Dalam kuliah ini saya menggunakan beberapa literatur, artinya silahkan mahasiswa mencari literatur ini. Ya, pertama buku yang cukup klasik, Pagenkov, Introduction to Natural Water Chemistry. Ini buku cukup tua, ya, tapi banyak latihan-latihan hitungan di sini. Ya, saya kira cukup baik untuk dimiliki oleh mahasiswa. Ada juga buku yang ya relatif lebih baru, itu oleh Apelo and Postma, itu berjudul Geochemistry, Groundwater and Pollution. Saya juga akan banyak membahas kuliah dari buku tersebut. Ya. Tapi yang penting juga mahasiswa diminta untuk mencari literatur tambahan dan saya berikan tugas tambahan untuk mencari papers. Ya, jadi beberapa papers yang relevan dengan subtopik atau topik bahasan itu saya akan minta untuk mahasiswa menyiapkan. Nah, di sini juga ada bagaimana aplikasi hidrogeokimia, prospeksi dalam eksplorasi panas bumi. Ada contohnya di sini saya berikan contoh salah satu paper yang kami buat dari rekan-rekan di lab mengenai eksplorasi panas bumi. Juga diberikan bagaimana masalah air, ya, terutama komposisi kimia dan potensi pencemaran itu terkait eksploitasi ataupun eksplorasi sumber daya bumi lain. Di sini ada contoh kasus misalnya bagaimana underground gold gasification akan bisa punya pengaruh terhadap komposisi air sehingga menjadi tantangan, challenge, sama dengan beberapa eksploitasi sumber daya bumi lainnya yang mungkin akan mengubah komposisi air secara alami. Ya. Ada juga contoh-contoh kasus, ya, bagaimana aplikasi hidrogeokimia. Di sini masalah kontaminan, ya. Di Chrome 6 ini ada salah satu film, ya, film cukup lama, ya, saya masih kuliah. Film ini judulnya Erin Brockovich. Ini diangkat dari kisah nyata mengenai pencemaran air tanah di California di Amerika Serikat. Ini juga ada bagaimana kami juga pernah membuat satu chapter buku mengenai aplikasi nano enhanced material untuk reklamasi tanah daerah tambang. Ini bersama teman-teman teknik kimia. Nah, sekarang saya akan masuk sifat fisik dan kimia dari air. Ini kita sebut physical and chemical property of water. Ya, air kita tahu itu pelarut alami yang sangat baik. Ya, memiliki kemampuan melarutkan hampir semua komponen, baik padatan, liquid, dan gas. Ya, saya katakan hampir. Ada yang tidak larut dalam air, ada. Ya, nanti kita berdiskusi terutama mengenai bagaimana air ini menjadi pelarut sehingga mengakibatkan komposisi air tidak pernah sama di setiap tempat. Ya. Di alam secara natural kondisi geologi mengakibatkan sifat fisik dan kimia air tidak sama. Ya, bergantung dengan umur, ya, jenis batuan yang dilewati, ya, dan sumber air itu sendiri. Di kuliah yang lain saya sebutkan bahwa sumber air itu ada 3. Tidak satu, kita tidak hanya bergantung dari sumber air yang mengikuti proses hidrologi, tapi ada sumber air juvenile water atau magmatic water, ada connect water. Ya. Nah, itu sumber air alami itu sendiri mengakibatkan sifat air tidak sama. Di alam, secara alami, air juga mengalami disosiasi, natural dissociation dari H2O menjadi ion H+, dan ion OH-. Ya, sehingga nanti masing-masing ini akan berikatan dengan anion ataupun kation lainnya. Ya. Nah, ini yang penting, ya. Dalam kuliah ini saya selalu menekankan bahwa saat sampling, karena kondisi kimia itu bergantung dengan sampel yang kita dapat. Ada beberapa parameter fisika dan kimia yang harus kita ukur atau kita amati langsung di lapangan. Ada warna, ada temperatur, ada TDS, ya, nanti kita akan bahas masing-masing TDS itu apa. Ada pH yang harus kita ukur langsung di lapangan, ada baunya, ada mungkin kalau masih berani kita rasakan, gitu ya. Ada oxidation reduction potensial, ya. Ada suspended solid, mungkin yang harus kita ukur di lapangan adalah turbidity-nya. Ya, di lab kami hampir semua alat-alat ini kita ada dan mahasiswa akan melakukan praktikum. Ada daya hantar listrik, electrical conductivity, ada dissolved oksigen, dan salinitas. Jadi nanti mahasiswa akan diberikan praktek, ya, kesempatan praktek untuk mengukur parameter kimia fisik air langsung di lapangan pada saat sampling. Ya.
Ya, saya berikan di sini ada pengertian total dissolved solid, ada salinitas. Ya, total dissolved solid itu semua padatan terlarut, baik organik, anorganik. Ya, tapi kalau salinitas itu dissolved salt, garam yang terlarut. Nanti jadi jumlah total dissolved solid akan lebih besar dari jumlah nilai salinitas tentunya. Karena tidak semua yang terlarut itu sifatnya garam dan ada yang juga yang organik gitu ya. Jadi kalau total dissolved solid ada yang inorganik, ada yang organik. Ya. Ini ada beberapa nilai acuan TDS dan salinitas. Jadi air kita bisa bagi, ada yang tawar, ada yang fresh. Yang kita sebut tawar itu fresh, air payau atau brackish ya. Ada air asin, ada brine water. Apa ini brine water? Nanti kita bahas. Brine water adalah air fosil biasanya. Air yang terjebak selama proses sedimentasi. Pada saat pembentukan sedimen, ya tadi ada 3 jenis air, ada air brine juga. Biasanya di geothermal juga kita ketemu air brine. Di dalam eksploitasi minyak bumi, biasanya air ikutan juga sifatnya air brine, ya, yang memiliki kadar garam atau salinitas sangat tinggi, juga komponen total dissolved solid yang sangat tinggi, bahkan bisa lebih dari air laut. Ada daya hantar listrik, ya sifat daya hantar listrik kemampuan air menghantarkan listrik. Di sini tentunya tergantung dengan kadar garam atau jumlah ion yang terlarut dalam air. Makin tinggi kadar garam atau jumlah ion yang terlarut, maka makin tinggi pula daya hantar listrik, electrical conductance.